Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adalah ucapan puji yang mewakili seluruh ciptaan Tuhan. Alhamdulillah adalah mewakili seluruh pujian kita terhadap Tuhan, terhadap zat-zat keesahannya di alam semesta ini. Alhamdulillah adalah mewakili bahwa kita sadar status kita sebagai hamba di atas muka bumi. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah peradaban manusia dari zaman yang amat biadab dahulu kala sampai sekarang zaman yang luar biasa beradab, sehingga tertampak di depan saya hari ini kalian sudah bisa berpakaian rapi, sudah bisa berkerudung, itu karena beradaban. Selanjutnya, berpikir. Apa itu berpikir? Oh, banyak sekali. Mana yang mau duluan? Oke, dari yang perempuan dulu. Tadi yang perempuan ini juga ya, angkat tangan ya. Nah, selanjutnya kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Sudah perkenalkan. Yang baru saja yang diperkenalkan. Berpikir adalah hasil panca indera sehingga membuat akal atau indera. Hasil Panca indera sehingga membuahkan akal atau indera. sehingga membuahkan akal gitu Iya, akal atau indera. atau indera. Oke. Ini maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Coba diberikan argumen. Oke. Ya, menanti dia coba kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpikir adalah kegiatan yang dilakukan oleh akal yang biasa juga disebut dengan gerak akal. Kegiatan yang dilakukan Oleh akal lanjut yang bisa juga disebut dengan gerak akal. atau gerak akal ya. Ini maksudnya apa? Contohnya adalah dalam hal berpikir, dari apa yang kita tidak tahu, awalnya yang tidak tahu menjadi hal yang kita ketahui. Oke, selanjutnya. Oke, Ira. Berpikir adalah suatu hasil yang didapat dari Apa? indera. Berpikir adalah sesuatu hasil yang didapat dari indera. Hasil dari indera. Dari indera lalu melalui akal. melalui akal lalu itu aja. Maksudnya apa ini? Hampir sama ya dengan ini ya. Nyontek kalian atau jodoh? Oke. Kamu Berpikir adalah merupakan gerak akal dari satu titik ke titik yang lain, atau bisa juga gerak akal dari pengetahuan yang satu ke pengetahuan yang lain. sama ya dengan ini ya. Dengan dua dia. Selanjutnya. Oke. Berpikir adalah gerak akal yang satu ke titik yang lain.
Kamu lagi? Saya Ya, kamu. Ya, kamu. Kamu. berpikir adalah mencari dan mengelola hal-hal yang kita ketahui maupun tidak kita ketahui dengan menggunakan akal, pikiran atau berpikir dengan menggunakan logika. Ya, sama. Itu semua kegiatan namanya. Ada lagi? Baik, kita kupas. Yang ini maksudnya tadi apa ini? Tadi belum dijelaskan. Saya minta pertanggungjawaban Anda. Yang lain sambilan jangan hanya anu ya, yang lain sambilan juga berpikir. Berpikir apa itu berpikir gitu. Ya. Dan jangan menghayal. Kalau menghayal jadinya melamun kesurupan. Bisa? Siapa nanti? Nata. Oh, Nafa. Coba Nafa. Apa maksudnya ini? Hasil dari indera ya, hasil panca indera sehingga membuahkan akal. Jadi indera ini saya mengartikan ini indera tangan kamu, ya, indera atau telinga kamu. Indera itu bagian dari indera kan? Indera kamu menghasilkan akal, lalu menghasilkan kembali telinga juga. Itu maksudnya. Telinga, kita katakan di sini telinga. Telinga menghasilkan akal, lalu menghasilkan juga telinga juga. Nah, itu maksudnya. Ini gimana ini? Saya minta pertanggungjawaban Ibu Nafa. Silakan. Kalau yang lain masih kaku ya, saya bilang tadi relax. Jangan kaku. Ya, silakan. Ini. Oke, nomor 1. Hasil panca indera sehingga membuahkan akal atau ide. Akal atau ide. Oh ya. Oke, itu bisa diterima juga. Karena tidak mungkin indera menghasilkan telinga ya. Yang kedua ini dari tidak tahu menjadi tahu. Ya. Ini kalau dilekatkan pada sisi kemanusiaan, dari tidak tahu menjadi tahu, maka sisi kemanusiaan lewat cara berpikirnya dari tidak tahu menjadi tahu ternyata sama dengan binatang. Nah, kita uji. Contohnya adalah awalnya dog. Tahu dog? Nah, dog itu tidak tahu cara angkat telepon. Ya. Di Amerika itu pernah nonton film. Itu bukan abal-abalan. Itu nyata, diajarkan. Tidak tahu cara angkat telepon. Selanjutnya diajarkan cara angkat telepon, dia bisa angkat telepon. Itu ya. Simpanse. Tahu simpanse? Simpanse itu tidak tahu cara bawa mobil. Diajarkan bawa mobil, dia bisa bawa mobil. Dari tidak tahu membawa mobil jadi tahu membawa mobil. Si dog juga demikian. Dari tidak tahu angkat telepon jadi tahu angkat telepon. Nah, kira-kira kalau makna akal dari gerak akal dari tidak tahu menjadi tahu, kita ambil sisi kemanusiaannya, ya, sisi manusianya yang sebagai orang yang berpikir menggunakan akal, ya, kan yang menggunakan akal berpikir ini adalah manusia. Itulah yang membedakan manusia dengan binatang.
Walaupun kedua-duanya adalah hewan. Ya, ada yang mau membantah itu? Nah, coba, siapa yang bisa membantah? Sama-sama hewan. Kan menurut Islam itu awal mulanya kan dari Nabi Adam sama Itu penciptaannya. kan Manusia itu adalah hewan mikro, hewan multiseluler. Ya kan? Manusia itu adalah organisme yang multiseluler. Sama halnya dengan binatang dalam golongan mamalia. Kalian juga ini bisa dipanggil mamalia. Karena bisa melahirkan. Belajar biologi kan? Itu sudah. Masa belum sampai di sini? Belum sampai di herbivora, omnivora. Apa kategori hewan pemakan segala? Omnivora. Kalian itu pemakan segala atau bukan? Omnivora lah kalian. Ya kan? Makanya wajar ada orang bilang hewan terbagi dua, ada manusia dan binatang. Binatang adalah yang tidak memiliki akal, manusia adalah yang memiliki akal. Bisa? Baik, kita nanti bahas itu. Sekarang kita uji, siapa namanya? Astriani bilang bahwa berpikir itu gerak akal dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau begini makna berpikir, sedangkan berpikir dengan menggunakan akal itu hanya pada manusia, maka yang digunakan oleh manusia ternyata juga digunakan oleh binatang. Bisa mengerti ya? Begitu maksudnya. Artinya kalau demikian berarti binatang juga berpikir. Oke, yang ketiga. Hasil dari indera. Ya, sama ya. Baik. Hasil panca indera, apa saja panca indera? Sehingga membuahkan akal. Lalu apa itu akal? Yang dibuahkan oleh, membuahkan itu sama halnya kalian tanam pohon pisang, lalu buahnya pisang. Kalian menggunakan panca indera membuahkan akal. Mungkinkah, ya kan? Sesuatu yang tidak terindra bisa menghasilkan sesuatu yang mengindrainya. Indra ini apa tadi? Tangan. Apa? Kulit ya, kulit, telinga. Bisa nggak kalian indrai itu indra? Maksudnya bisa nggak kalian raba itu indra? Bisa nggak kalian lihat itu indra? Dengan indra kalian bisa melihat itu indra. Ya kan? Dengan indra bisa melihat indra. Indra bukan nama orang ya? Iya. Nah, akal adalah sesuatu yang abstrak atau yang tidak terlihat. Bisa nggak sesuatu yang terlihat menghasilkan yang tidak terlihat ini? Nah, dalam konsep, dalam prinsip berpikir itu sendiri, kalau sesuatu itu menghasilkan sesuatu yang lain, berarti dia sudah melanggar prinsip identity. Sama halnya kayak 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini sudah melanggar prinsip identity. Mengapa? Karena sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sama menghasilkan sesuatu yang lain. 2 dengan 1 itu berbeda. 1 tambah 1 sama dengan 2. Coba lihat. Tidak ada kesamaan keduanya. 2 hal yang berbeda menghasilkan sesuatu yang lain. Ini membantah prinsip identity. Nanti saya antar Anda untuk memahami prinsip berpikir itu.
Tapi dari awal saya ingin jelaskan bahwa apa itu berpikir. Baik, kayaknya mulai bingung. Berpikir, kalau dia gerak akal, ya, dari tidak tahu menjadi tahu, maka dia sama saja dengan binatang. Artinya kita sedang menyatakan binatang juga berpikir. Sepakat nggak kalau binatang berpikir? Kenapa Anda sepakat? Nah, karena ya, kalau dia tidak memiliki akal, kenapa dia dari tidak tahu bisa tahu? Karena diajari. Kalian belajar itu dari siapa? Dari guru. Guru kalian mengajari kalian atau tidak? Binatang itu diajari atau tidak? Diajari. Sama saja diajari. Ya kan? Kalian tahu karena diajari. Si Pansai tahu bawa mobil, bahkan bawa helikopter, itu karena diajari. Lalu sisi perbedaannya di mana? Misalnya anjing kan jalan pakai 4 kaki, kalau manusia pakai 2 kaki. Apa? Itu hanya organ. Kalau kaki kan, itu hanya kuantitas kakinya. Kakinya anjing dan kakinya manusia itu sama-sama memiliki kaki. Kuantitasnya yang berbeda, tapi kualitas kaki untuk berjalan itu sama. Apa guna kaki untuk berjalan? Anjing menggunakan untuk apa? Berjalan. Sama. Kuantitasnya yang berbeda, kualitasnya itu sama saja. Berarti dok semua sih. Tidak mau jadi dokter? Tidak. Jadi dokter? Ya sudah, pertanggungjawabkan sisi manusia kalian. Kalau benar kalian berbeda dengan binatang, tanggung jawab. Manusia dan hewan perbedaannya adalah hewan memang berpikir dan juga manusia memang berpikir, tapi mereka memiliki insting yang berbeda. Manusia dan hewan, gitu ya. Hewan itu terbagi dua, ada manusia dan binatang. Kalian mau belajar ilmiah kan? Nanti akan dikupas bagaimana keilmiahan manusia itu adalah bagian dari binatang juga. Kan kita mau yang ilmiah. Dan itu akan menjadi standar keilmiahan biologi kalian. Oke. Ada yang bisa pertanggungjawabkan dia berbeda dengan binatang? Memang dalam hal kepunyaan akalnya tidak ada, ya kan? Tapi dalam hal tindakan kita lihat kambing, ya. Kambing kalau ingin mencari makan, ya, di mana saja dia akan pergi. Tapi ketika ada jurang di depannya dan di sebelah jurang itu ada makanan kambing, mungkinkah kambing akan melewati jurang? Dia pasti kembali. Itu tandanya dia sedang berpikir. Manusia juga demikian. Ketika jurang di depannya, dia pasti kembali. Karena dia berpikir juga, apa yang dipikirkan, kalau saya jalan terus, maut menjemput saya. Begitu juga kambing itu, mungkin bahasanya kalian tidak ketahui.
Firdaus juga kambing. Kan begitu jadinya. Ya, sepakat? Masa mau dibilang kalau bukan kambing berarti tunjukkan bahwa kamu adalah manusia. Manusia memiliki perbedaan dengan binatang, yaitu manusia memiliki wujud wajib yang menjadi perbedaannya adalah berterima kasih. Justru binatang lebih tahu berterima kasih. Iya. Pernah pelihara anjing atau pernah pelihara kucing? Kucing itu lebih tahu cara berterima kasih. Bagaimana cara dia berterima kasih? Ketika sudah kita kasih makan, ya, lama kelamaan dia akan menjaga kita. Kenapa dia menjaga kita? Dia sudah menganggap kita adalah tuannya. Bentuk terima kasihnya adalah dia menjaga tuannya. Gitu ya. Coba. Perbedaan manusia dan hewan. Baru nih. Coba perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadira Putri, asal Soleh Manado. Perbedaan manusia dengan hewan, kalau manusia itu lebih berpikir dan menggunakan akalnya, sedangkan hewan itu cenderung menggunakan instingnya. Iya, betul. Betul itu. Saya tidak menyatakan itu salah. Dalam tindakannya justru menampakkan itu sama. Tindakan hewan, tindakan binatang dan manusia itu sama. Binatang membunuh nggak? Manusia ada yang membunuh nggak? Apalagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifeni. Begini, saya ingin memberikan pengertian. Jika dilihat dari perbuatan dan tindakan, manusia dan hewan hampir sama. Namun yang membedakannya melalui akal atau insting atau naluri. Selain naluri, hewan itu bersifat sementara, sedangkan manusia bersifat selamanya. Betul. Secara organ manusia dan hewan dan binatang itu berbeda. Apakah organ itu bisa menjadi berbeda dalam hal tindakan? Seharusnya iya. Ya kan? Tapi dalam tindakannya justru itu membuatnya manusia dan binatang sama. Betul itu. Coba kasih saya contoh yang mana yang membuat manusia dan binatang itu berbeda dalam hal tindakan. Kalau hewan itu tidak berkaya, sedangkan manusia berkaya. Siapa bu? Jangan anggap pakaian kamu itu adalah itu. Dulu nenek moyang kamu pakaiannya adalah kulit saja. Itu hanya fashion saja. Kerudung juga itu fashion saja. Perbedaannya, kalau hewan tidak memiliki rasa malu, kalau manusia punya rasa malu. Sama cara. Sama. Justru hewan lebih malu. Hewan tidak mempunyai. Biasa sebenarnya kalau marah. Nah itu apa tadi? Bahasa binatang itu? Tidak. Ya. Perkenalkan, nama saya Atun Herman. Perbedaan hewan dan manusia. Manusia memiliki Binatang dan manusia. Perbedaan Ya. manusia dan binatang. Manusia memiliki ilmu yang beriman
dan lain sebagainya. Sedangkan hewan tidak sama sekali. Kata siapa? Justru dia bertasbih. Justru hewan lebih bertasbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Dika, perbedaan hewan dan manusia. Manusia itu berbicara menggunakan ABCD, kalau hewan itu tidak bisa. Bagaimana bunyi kambing? Itu sudah ABCD-nya kambing. Perbedaan manusia dengan binatang yaitu manusia kalau pengen buang air besarnya ke dalam WC. Kalau ada WC. Kalau nggak ada WC, tetap saja dia buang air besar di hutan. Baik, perhatikan. Artinya apa? Berpikir tidak hanya sebatas dari gerak tidak tahu menjadi tahu. Ya. Jadi berpikir adalah proses kerja akal, ya, dari tahu menjadi tidak tahu. Proses kerja akal dari tahu menjadi tidak tahu. Itu berpikir. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana? Bukannya berpikir itu supaya kita tahu. Nantilah. Kalian jelaskan dulu maksudnya. Kalau ada yang bisa. Saya akan coba menjelaskan dari proses kerja akal dari tahu menjadi tidak tahu. Nanti yang sebenarnya masuk. Santai bos, santai. Ya. Berpikir adalah 452. Baik. Proses kerja akal dari tahu menjadi tidak tahu. Kalian tahu manusia? Tahu. Tahu manusia? Tadi saya tanyakan perbedaan manusia dan binatang, kalian tahu? Justru menjadi tidak tahu. Itulah berpikir. Semakin kalian tahu, justru menjadi semakin tidak tahu. Itulah berpikir. Paham sampai situ? Paham? Bisa ya? Bisa. Oke, kita hapus. Kalian sudah tidak tahu perbedaan kalian dengan manusia. Itulah berpikirnya kalian. Nanti tahu dulu. Setelah kamu tahu juga perbedaan kalian, justru lebih mencari, jadinya tidak tahu. Makanya keselarasan ini nanti kalau kita kaitkan dengan agama, makanya perintah agama itu wajib belajar. Apa alat belajar itulah akal. Makanya kata Rasulullah, belajarlah sampai akhir hayat, karena semakin kalian belajar semakin tidak tahu. Bisa? Itu semakin kalian belajar semakin tidak tahu. Karena apa yang kalian ketahui justru membuat kalian mencari yang lebih dalam. Tidak hanya yang kalian ketahui hanyalah yang kalian raih, tapi lebih dari itu. Maka dari itu
Apa yang kalian ketahui yang terindrai justru membuat kalian menjadi tidak tahu. Dan yang tidak tahu apa-apa inilah orang yang bijaksana itu. Menganggap diri tidak tahu padahal tahu. Makanya di filosofi padi menyatakan semakin berisi semakin merunduk. Kata Rasulullah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Maknanya apa? Supaya kalian lebih tahu lagi. Jangan hanya sampai ke Cina, tapi sampai akhir hayat kalian, karena pada hakikatnya semakin kalian menuntut ilmu, semakin kalian tidak mengetahui apa-apa. Bisa? Karena yang kalian ketahui hanya akan menjadi pengetahuan awal, dan pengetahuan akhirnya pada akhirnya kalian hanya menjadi tidak tahu apa-apa dan bingung. Bingung inilah yang menjadi berkah kalian, dan syukurilah bingung itu, karena itu pertanda kalian sedang berpikir.